Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi, kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai relasi dan fungsi. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Yuliana Lengkong, yaitu saya sendiri. Kemudian ada Kristelita Edi, dan ada Trisna Dewi. Nah, dalam pembahasan kali ini ada beberapa pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas bersama. Yang pertama yaitu pengertian relasi, yang kedua metode dalam menyatakan relasi, yang ketiga pengertian dari fungsi, yang keempat bentuk penyajian fungsi, dan yang kelima yaitu korespondensi satu-satu. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian relasi. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, relasi adalah hubungan antara dua elemen, dua himpunan. Nah, relasi juga dikatakan sebagai suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan lain. Nah, artinya suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan atau korespondensi dari anggota-anggota himpunan A ke anggota-anggota himpunan B. Nah, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang memasangkan anggota himpunan A dan anggota himpunan B dengan aturan tertentu. Nah, adapun contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalkan Pak Budi mempunyai 5 orang anak. Yang pertama Rizka, Dimas, Chandra, Dira, dan Reni. Nah, masing-masing anak mempunyai kegemaran berolahraga yang berbeda-beda. Nah, Rizka gemar berolahraga bulu tangkis dan renang. Dimas gemar berolahraga sepak bola. Chandra gemar berolahraga sepak bola juga. Sedangkan Dira dan Reni mempunyai kegemaran berolahraga yang sama, yaitu basket dan bulu tangkis. Nah, jika anak-anak Pak Budi dikelompokkan menjadi satu dalam himpunan A, maka anggota dari himpunan A adalah Rizka, Dimas, Chandra, Dira, dan Reni. Nah, himpunan A dituliskan seperti yang ada di slide, yaitu A sama dengan buka kurung kurawal, Rizka, Dimas, Chandra, Dira, Reni, kemudian tutup kurung kurawal. Nah, sedangkan jenis olahraga yang digemari anak-anak Pak Budi dapat dikelompokkan dalam himpunan B. Dituliskan sebagai berikut, yaitu B sama dengan dalam kurung kurawal, bulu tangkis, renang, basket, sepak bola. Nah, terhadap kegemaran anak-anak Pak Budi terdapat hubungan antara himpunan A dan himpunan B. Nah, hubungan antara himpunan A dan himpunan B dapat kita nyatakan sebagai berikut. Jadi di sini dapat kita nyatakan dengan kita menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Jadi di sini di anggota himpunan A ada Rizka, Dimas, Chandra, Dira, dan Reni. Sedangkan di himpunan B ada beberapa olahraga, yaitu badminton, renang, basket, dan sepak bola. Jadi di sini kita lihat Rizka dia menggemari 2, yaitu badminton dan renang, ditandai dengan anak panah. Kemudian Dimas dia menggemari hanya sepak bola. Chandra dia menggemari sepak bola juga. Nah, Dira dia menggemari badminton dan juga basket. Nah, sedangkan Reni dia menggemari badminton dan juga sepak bola. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu menyatakan relasi. Nah, relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu menggunakan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Nah, yang pertama ada diagram panah. Coba kita perhatikan gambar berikut. Jadi di sini ada 2 himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Nah, dalam himpunan A terdiri dari anggota-anggota himpunan, yaitu ada Tessa, Vio, Vian, dan Mika. Sedangkan di himpunan B ada merah, hitam, dan biru. Nah, relasi antara himpunan A dan himpunan B dinyatakan oleh arah panah. Nah, relasi artinya itu adalah suatu hubungan. Nah, oleh karena itu diagram tersebut dinamakan diagram panah karena ditandai dengan atau dinyatakan dengan arah panah.
Nah, yang kedua ada himpunan pasangan berurutan. Jadi, tadi kita sudah melihat ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan B. Nah, kemudian yang kita ketahui relasi atau hubungan yang terjadi di antara dua himpunan ini yaitu menyukai warna. Nah, relasi menyukai warna pada gambar di atas dapat juga dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan, di mana anggota-anggota himpunan A yaitu ada Tessa, Vio, Vian, Mika dipasangkan dengan anggota-anggota himpunan B, yaitu merah, hitam, biru sebagai berikut. Jadi ketika kita mengambil suatu pernyataan akan menjadi Tessa menyukai warna merah. Nah, relasi atau hubungan yang terjadi di sini yaitu menyukai warna. Nah, ketika tidak ada relasi atau hubungan, jadi ini tidak ada arti. Jadi ketika Tessa merah itu tidak ada arti. Jadi harus ada relasi atau hubungan. Dapat ditulis dalam kurung Tessa, merah. Kemudian pernyataan Vio menyukai warna hitam dapat ditulis dalam kurung Vio hitam, dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga dapat kita nyatakan dalam diagram Kartesius. Nah, relasi pada gambar yang sebelumnya yang telah kita ketahui bersama dapat dinyatakan dalam diagram Kartesius. Nah, anggota-anggota himpunan A yaitu sebagai himpunan pertama ditempatkan pada sumbu mendatar, dan anggota-anggota himpunan B pada sumbu tegak. Jadi di sini dapat kita lihat di mana sumbu yang mendatar atau horizontal itu yaitu himpunan A. Kemudian sumbu yang tegak atau vertikal itu dapat dinyatakan sebagai himpunan B. Nah, setiap anggota himpunan yang berpasangan dengan anggota himpunan B diberi tanda nokta. Nah, untuk lebih jelasnya mari orang perhatikan sama-sama diagram Kartesius berikut, di mana diagram Kartesius menunjukkan satu relasi yaitu menyukai warna. Kemudian kita masuk pada contoh soal. Nah, di sini ada dua contoh soal. Yang pertama itu, Pak Idris mempunyai 3 orang anak bernama Faisal, Alu, dan Rizky. Kemudian Pak Sugandar mempunyai 2 orang anak bernama Sunaida dan Firman. Sedangkan Pak Adi mempunyai seorang anak yang bernama Wafi. Nah, tentukan relasi yang terjadi dan nyatakan dalam diagram panah. Nah, mari kita lihat. Relasi yang terjadi adalah relasi ayah dari. Nah, dengan himpunan ayah adalah himpunan A sama dengan buka kurung kurawal Pak Idris, kemudian kita pisahkan dengan tanda koma, kemudian Pak Sugandar, koma, Pak Adim, kemudian kita tutup kurung kurawal. Dan himpunan anak adalah himpunan B, ditandai dengan buka kurung kurawal Faisal, kemudian kita pisahkan dengan tanda koma, kemudian Alu, koma Rizky, koma Sunaida, koma Firman, kemudian koma Wafi, kemudian tutup kurung kurawal. Nah, pernyataan dalam bentuk diagram adalah sebagai berikut. Jadi di sini kita lihat ada 2 himpunan. Tadi kan himpunan A, kemudian himpunan B, di mana himpunan A terdiri dari anggota-anggota himpunan yaitu ada Pak Idris, Pak Sugandar, Pak Adim, dan himpunan di anggota B ada Alu, Faisal, Firman, Rizky, Sunaida, dan Wafi. Jadi tadi di himpunan A, Pak Idris itu kan terjadi relasi. Relasinya adalah ayah dari. Nah, jadi Pak Idris mempunyai anak kan 3 tadi, yaitu Faisal, Alu, dan Rizky. Nah, kemudian kita lihat di sini ditandai dengan 3 arah panah, yaitu arah panah di Alu, Faisal, dan Rizky, di mana menyatakan suatu relasi atau hubungan. Jadi ketika ditandai dengan suatu relasi atau hubungan yang dinyatakan dalam diagram dalam arah panah akan menjadi Pak Idris ayah dari Alu, Faisal, dan Rizky. Nah, kemudian kita lihat di
Pak Sugandar. Pak Sugandar dia memiliki 2 orang anak, yaitu Firman dan Sunaida. Dan Pak Adim memiliki 1 orang anak, yaitu Wafi. Nah, kemudian kita masuk pada contoh soal yang kedua, yaitu di sini diketahui himpunan P terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan himpunan Q terdiri dari 1, 2, 4, 9, 12, 16, 20, 25, 36, dan 49. Nah, tadi di soal menyuruh sajikan relasi akar dari himpunan P ke himpunan Q dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Nah, di sini orang lihat yang pertama itu diagram panah. Jadi kita lihat ada 2 himpunan, yaitu himpunan P dan Q, di mana himpunan P terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan Q 1, 2, 4, 9, 12, 16, 20, 25, 36, dan 49. Jadi ketika kita lihat di sini di anggota himpunan P 1 itu dia berrelasi atau ada hubungan dengan 1. Kemudian kita lihat di anggota himpunan P 2 itu dia berrelasi atau ada hubungan dengan 4. Karena kan di sini disuruh sajikan relasi akar dari. Nah, 2 itu kan dia akar dari 4. Jadi dapat kita tarik arah panah dari 2 ke 4. Kemudian 3 kan dia akar dari 9. Jadi kita dari himpunan P 3 kita tarik arah panah ke 9 dan seterusnya. Nah, kemudian ini diagram kartesius. Nah, kita lihat di sini diagram kartesius yang mendatar itu kan himpunan A. Himpunan A itu tadi 1, kemudian di himpunan B atau yang garis tegak lurus ini adalah 1 juga. Jadi dapat kita lihat di sini relasi atau hubungan yang terjadi yaitu dalam kurung 1,1 dan seterusnya. Nah, kemudian himpunan pasangan berurutannya yaitu dapat kita nyatakan dengan yang pertama kita buka kurung kurawal, kemudian kita buka kurung biasa. Nah, kemudian kita lihat di himpunan A itu kan 1 tadi. Kemudian kita kasih koma, kemudian kita lihat di himpunan B juga kan 1. Jadi 1,1 kemudian tutup kurung. Kemudian kita taruh tanda koma. Kemudian kita buka kurung biasa lagi dan kita ambil himpunan A. Anggota himpunan A yang kedua yaitu 2 kan. 2, kemudian himpunan B yang kedua yaitu 4. Jadi 2,4 tutup kurung. Kemudian kita berikan tanda pemisah yaitu koma. Kemudian sama seperti tadi, buka kurung biasa, kita ambil anggota himpunan yang ketiga, kemudian koma, kemudian 9, tutup kurung, dan seterusnya. Kita masuk dalam pembahasan yang baru, yaitu C, pengertian fungsi. Fungsi atau pemetaan merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut domain, sedangkan semua anggota himpunan B atau daerah kawan disebut kodomain. Hasil dari pemetaan antara domain dan kodomain disebut range fungsi atau daerah hasil. Sama halnya dengan relasi, fungsi juga dapat dinyatakan dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan dengan diagram kartesius. Perhatikan diagram panah di bawah ini. Jadi, bisa kita lihat bersama bahwa dari diagram panah di atas dapat disimpulkan bahwa
daerah asal atau domainnya adalah A, yaitu buka kurung kawal 1, 2, dan 3. Sedangkan kodomainnya atau daerah kawannya adalah B, yaitu buka kurung kawal 1, 2, 3, dan 4. Dari diagram ini, kita dapat mengetahui bahwa range fungsi atau daerah hasilnya yaitu buka kurung kawal 2, 3, 4. Notasi dan rumus fungsi. Fungsi f bisa dinyatakan dengan rumus fx sama dengan ax tambah b. Kita masuk dalam contoh soal. Diketahui fungsi f di mana x dipetakan oleh 2x kurang 2 dengan x bilangan bulat. Tentukan nilai dari f3. Untuk mengerjakannya, fungsi f di mana x yang dipetakan oleh 2x kurang 2 dapat dinyatakan dengan fx sama dengan 2x kurang 2. Sama seperti rumus di atas, yaitu fx sama dengan ax tambah b. Sehingga fx sama dengan 2x kurang 2, kemudian kita substitusikan x-nya menjadi 3. Maka f3 sama dengan 2 dikali 3 dikurangi 2 sama dengan 4. Maka hasil dari f3 yaitu 4 dari fx sama dengan 2x kurang 2. Materi selanjutnya yaitu D. Bentuk penyajian fungsi. Selain diagram panah dan himpunan pasangan berurutan, suatu fungsi dapat disajikan dalam bentuk persamaan fungsi dengan tabel dan dengan grafik. A. Persamaan fungsi. Diketahui fungsi f dari P sama dengan buka kurung kawal 1, 2, 3, 4, 5 ke Q sama dengan buka kurung kawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan rumus fungsi, yaitu sebagai berikut. Untuk menyatakan dengan rumus fungsi, coba perhatikan pola berikut ini. Dari himpunan pasangan berurutan, buka kurung kawal 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8, 5, 10 didapatkan kalau anggota P kita sebut X dan anggota Q kita sebut Y, maka X sama dengan 1/2 Y. Dari X sama dengan 1/2 Y, kita dapatkan bahwa Y sama dengan 2X. Bentuk ini biasa ditulis dengan Fx sama dengan 2X untuk setiap X anggota P. Inilah yang dinyatakan sebagai persamaan fungsi. Jika kita melihat himpunan pasangan berurutan di atas, kita dapat melihat polanya yang dimana kodomainnya yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10 ini didapatkan dari Y sama dengan 2X, dimana X-nya di sini adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. 2 didapatkan dari 2 dikalikan 1. 4 didapatkan dari 2 kali 2, 6 didapatkan dari 2 kali 3, 8 didapatkan dari 2 kali 4, dan 10 didapatkan dari 2 kali 5. Selanjutnya, bentuk penyajian fungsi yang kedua yaitu dengan menggunakan tabel. Sama soal dengan tadi, diketahui fungsi f dari P sama dengan buka kurung kawal 1, 2, 3, 4, 5 ke Q sama dengan buka kurung kawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan tabel, yaitu sebagai berikut. Tadi kan kita telah menentukan himpunan pasangan berurutannya, yaitu 1 dan 2, 2, 4, 3 dan 6, 4 dan 8, 5 dan 10. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke dalam tabel. Jadi untuk X-nya adalah daerah asalnya yaitu domain,
yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan fx-nya, yaitu kode mainnya, kita tulis sesuai dengan pasangannya, yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Itu semua merupakan himpunan pasangan berurutan yang dimana sudah kita tentukan tadi pada slide sebelumnya. Sekarang kita akan menyatakannya dalam bentuk grafik, masih dengan soal yang sama. Agar mempermudah kita untuk menggambar grafiknya, alangkah baiknya teman-teman mencatat tabel yang sudah kita tuliskan mengenai himpunan pasangan berurutannya, agar mempermudah kita untuk menggambar grafiknya. Bila kita mengingat tadi bahwa pasangan berurutannya yaitu 1 dan 2, 2 dan 4, 3 dan 6, 4 dan 8, 5 dan 10. 1, 2, 3, 4, 5 yaitu adalah X-nya, sedangkan 2, 4, 5, 6, 8, 10 yaitu fx-nya. Nah, di sini X-nya yaitu yang garis horizontal, sedangkan fx-nya yaitu yang garis vertikal. Setelah sudah kita menuliskan titik-titik pasangan berurutannya sesuai dengan X dan Y-nya, sekarang kita akan menarik garis dari titik-titik tersebut dan akan membentuk notasi atau fungsi, yaitu min 2x tambah y sama dengan 0. Kita masuk dalam contoh soal fungsi. Yang pertama, diketahui suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B yang dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan buka kurung kerawal min 2,4, min 1, min 3, 2,6, 7,10, 8, min 5. A. Tuliskan himpunan A dan himpunan B. B. Gambarlah diagram panah dari relasi tersebut. C. Apakah relasi itu merupakan fungsi? Jelaskan. Nomor 2. Fungsi f didefinisikan dengan rumus x sama dengan 5 kurang 3x dan diketahui daerah asalnya adalah buka kurung kerawal min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. A. Buatlah tabel dan himpunan pasangan berurutan dari fungsi tersebut. B. Gambarlah grafiknya. Kita masuk dalam jawaban dan penyelesaiannya. Nomor 1A, kita diminta untuk menuliskan himpunan A dan himpunan B, di mana himpunan A yang dikatakan sebagai atau disebut sebagai domain atau daerah asal, sedangkan himpunan B disebut kodomain atau daerah kawan. Kita dapat melihat dari himpunan pasangan berurutan yang mana daerah asal atau domain dan yang mana daerah kawan atau kodomain, yaitu himpunan A sama dengan buka kurung kerawal min 2, min 1, 2, 7, 8, sedangkan himpunan B sama dengan buka kurung kerawal 4, min 3, 6, 10, dan min 5. B. Diagram panah. Pada saat ini kita diminta untuk menuliskannya dalam bentuk diagram panah. Kita telah mengetahui bahwa himpunan A sama dengan min 2, min 1, 2, 7, 8, dan himpunan B sama dengan 4, min 3, 6, 10, dan min 5. Kita dapat menuliskannya dalam diagram panah dan menggambarnya seperti berikut, seperti yang sudah ada di dalam video. Nah, sekarang tinggal kita mengurutkannya sesuai dengan himpunan pasangan berurutannya, yaitu min 2 dengan 4, min 1 dengan min 3, 2 dengan 6, 7 dengan 10, dan 8 dengan min 5. Dengan begitu kita telah menuliskan diagram panahnya sesuai dengan pasangan berurutannya. Sekarang yang C. C ditanyakan apakah relasi itu merupakan fungsi? Jelaskan. Jawabannya, relasi di atas merupakan suatu fungsi
karena setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Jadi kita bisa lihat dalam diagram panah bahwa anggota himpunan A berpasangan hanya satu dengan setiap anggota himpunan B. Makanya dapat disebutkan bahwa relasi di atas merupakan benar termasuk suatu fungsi. Nomor 2, fungsi f didefinisikan dengan rumus x sama dengan 5 kurang 3x dan diketahui daerah asalnya adalah buka kurung kawal min 2 min 1 0 1 2 3. Nah, di sini kita akan mencari bagaimana kalau x-nya kita ganti dengan min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Yang pertama untuk x sama dengan min 2, maka akan menjadi f min 2 sama dengan 5 dikurangi 3 dikalikan min 2 sama dengan 5 kurang min 6 sama dengan hasilnya adalah 11. Yang kedua untuk x sama dengan min 1, maka akan menjadi f min 1 sama dengan 5 dikurangi 3 dikalikan min 1 sama dengan 5 kurang min 3. Hasilnya adalah sama dengan 8. Yang ketiga, untuk x sama dengan 0, maka f0 sama dengan 5 dikurangi 3 dikalikan 0 sama dengan 5 kurang 0 sama dengan 5. Yang keempat, untuk x sama dengan 1, maka f1 sama dengan 5 dikurangi 3 dikalikan 1 sama dengan 5 kurang 3, hasilnya adalah 2. Yang kelima, untuk x sama dengan 2, maka f2 sama dengan 5 dikurangi 3 dikalikan 2 sama dengan 5 kurang 6, maka hasilnya adalah min 1. Yang keenam, untuk x sama dengan 3, maka f3 sama dengan 5 dikurangi 3 dikalikan 3 sama dengan 5 dikurangi 9, yaitu hasilnya adalah min 4. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa f min 2 sama dengan 11, f min 1 sama dengan 8, f0 sama dengan 5, f1 sama dengan 2, f2 sama dengan min 1, f3 sama dengan min 4. Itu semua didapatkan dari fungsi f yang didefinisikan dengan rumus x sama dengan 5 kurang 3x. 2a kita diminta untuk menuliskannya dalam bentuk tabel, dan yang B kita diminta untuk menuliskannya dalam bentuk grafik. A. Yang tabel. Bila mana tadi kita telah menentukan x dan fx-nya, sekarang kita tinggal masukkan itu semua ke dalam tabel, di mana x-nya dan juga fx-nya, di mana min 2 dengan 11, min 1 dengan 8, 0 dengan 5, 1 dengan 2, 2 dengan min 1, 3 dengan min 4. Jadi himpunan pasangan berurutannya adalah dalam kurung kawal min 2,11, min 1,8, 0,5, 1,2, 2, min 1, dan 3, min 4. Yang B dalam bentuk grafik. Untuk mempermudah kita menggambar grafiknya, terlebih dahulu kita mengambil himpunan pasangan berurutan yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, kita ambil min 2 dengan 11, min 1 dengan 8, 0 dengan 5, 1 dengan 2, 2 dengan min 1, 3 dengan min 4. Setelah kita memberikan titik-titik di himpunan pasangan berurutan tersebut, kita akan menarik garis sesuai dengan titik-titik tersebut. Nah, terakhir kita tinggal memberikan persamaan fungsi pada garis tersebut, yaitu persamaannya 3x tambah y sama dengan 5. Korespondensi 11. Korespondensi 11 dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi atau fungsi yang memasangkan setiap anggota A pada tepat satu anggota B dan sebaliknya. Memasangkan setiap
anggota B pada tepat setiap anggota A. Dua buah himpunan A dan B disebut berkorespondensi satu-satu jika setiap anggota A berpasangan dengan tepat satu anggota B, dan setiap anggota B berpasangan dengan tepat satu anggota A. Pada korespondensi satu-satu, jumlah anggota himpunan A dan B haruslah sama. Berikut ada diagram panah relasi dan korespondensi satu-satu, teman-teman bisa memperhatikannya. Bagaimana menentukan banyaknya korespondensi satu-satu dari dua buah himpunan? Coba perhatikan penjelasan berikut. Misal himpunan A sama dengan A dan himpunan B sama dengan 1, banyaknya korespondensi satu-satu dari A ke B adalah 1. Banyaknya korespondensi satu-satu dari A ke B berkaitan erat dengan banyaknya anggota dari masing-masing himpunan itu. Coba perhatikan tabel berikut ini. Banyaknya anggota himpunan A, banyaknya anggota himpunan B, banyaknya korespondensi satu-satu. Himpunan A 1, himpunan B 1, maka korespondensinya 1. Himpunan A 2, himpunan B 2, korespondensinya 2. Himpunan A 3, himpunan B 3, korespondensinya 6. Himpunan A 4, himpunan B 4, korespondensinya 24. Himpunan AN, himpunan BN, banyaknya korespondensi satu-satu, 1 kali 2 kali 3 kali titik-titik kali N. Jadi banyaknya korespondensi satu-satu dari A ke B jika NA sama dengan NB sama dengan N adalah 1 kali 2 kali 3 kali titik-titik kali N atau N faktorial. Berikut ada contoh soal. Diketahui A sama dengan himpunan huruf pembentuk kata ceria dan B sama dengan himpunan huruf vokal. Berapakah banyak korespondensi satu-satu yang dapat dibentuk dari himpunan A dan B? A terdiri dari huruf C, E, R, I, A. NA sama dengan 5. B, A, I, U, E, O, NB sama dengan 5. Jadi banyaknya korespondensi satu-satu sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Jadi banyaknya korespondensi satu-satu yang dapat dibentuk oleh himpunan A dan B adalah 120 buah. Berikut ada latihan soal yang kelompok kami berikan untuk dikerjakan di kelompok masing-masing dan batas pengumpulan yaitu sebelum jam 12.30. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam presentasi kami, mohon dimaafkan.